Sebentar lagi kita akan menikmati gelaran All-Star NBA pada tanggal 17-19 Februari 2023 yang akan diadakan di kota Utah, Amerika. Seperti biasa, tak hanya pertandingan All-Star, namun ada serangkaian acara lain yang sangat menarik. Salah satunya Dunk Contest. Dunk Contest memang sempat hype, terutama pada tahun 2000 dan 2016, yang dikatakan sebagai Dunk Contest terseru dalam sejarah NBA. Namun setelah itu, kompetisi ini mulai menurun, bahkan tahun 2022 lalu dikatakan sebagai dunk contest terburuk sepanjang sejarah NBA. Tak hanya pemain yang berkompetisi gagal menampilkan dunk memukau, namun dari nama-nama yang berpartisipan saja kurang menggugah selera penonton. Terakhir kali seorang bintang NBA mau mengikuti dunk contest adalah pada 2018, yaitu Victor Oladipo dan Donovan Mitchell. Tapi Oladipo juga bukan seorang superstar terkenal selevel LeBron James atau Giannis. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan kenapa bintang NBA justru malas ikut dunk contest? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Sebenarnya tidak jelas siapa yang menemukan metode slam dunk dalam sejarah. Tapi ada satu nama yang dikatakan sebagai pemain pertama yang melakukan slam dunk saat pertandingan resmi. Tepatnya pada kompetisi NCAA, Liga Basket Kampus tertinggi di Amerika, bernama Bob Kurland di era 1940-an. Dia adalah pemain pertama yang mempopulerkan slam dunk karena ia punya kemampuan lompatan yang sangat tinggi. Dan pada 1960-an muncul Lew Alcindor aka Kareem Abdul-Jabbar yang jauh lebih hebat dari Kurland saat melakukan dunk. Karena Alcindor terlalu hebat, NCAA sampai mengeluarkan aturan yang melarang untuk pemain melakukan slam dunk dari tahun 1967 hingga 1976. Absurd banget kan? Karena itulah dia menciptakan metode lain dalam mencetak angka, yaitu skyhook, jurus andalan Kareem saat bermain di NBA. Hal ini sebenarnya ada hubungannya dengan rasisme di era itu, di mana pemain yang bisa melompat tinggi dan ngedang biasanya pemain keturunan Afrika Amerika atau berkulit hitam. Jadi penonton banyak yang tidak suka. Namun ketika di NBA hal itu diperbolehkan lagi. Setelah Kareem, mulai muncul nama-nama bintang NBA sekaligus dunker yang hebat, seperti Darryl Dawkins, George Gervin, David Thompson, dan yang terpopuler adalah Julius Erving. Erving dikatakan sebagai pemain NBA terpopuler dan satu-satunya penyelamat NBA di era 70-an. Kalau tidak ada Erving, sepertinya penonton gak ada yang mau nonton NBA dan NBA bakal bangkrut. Hingga akhirnya pada tahun 1976, Liga Basket ABA saat itu pertama kali mengadakan kompetisi dunk contest pertama liga profesional dalam sejarah. Saat itu dunk contest diadakan di tengah jeda halftime pertandingan All-Star. Beda dengan sekarang yang diadakan di hari yang terpisah. Dunk contest pertama dalam sejarah langsung diikuti oleh nama-nama superstar NBA saat itu. Ada George Gervin, legenda Spurs, Artis Gilmore, mantan MVP ABA, David Thompson, legenda Nuggets, dan Julius Erving, legenda Sixers. Erving memenangkan kontes pertama itu. Musim selanjutnya dunk contest diadakan lagi, namun setelah tahun itu dunk contest dihentikan dan baru diadakan lagi pada 1984. 1986 juga dikatakan sebagai salah satu dunk contest terseru dalam sejarah, yang diikuti Dominique Wilkins, salah satu dunker terhebat dan legenda Hawks, namun dimenangkan oleh Spot Webb, pemain yang hanya bertinggi 168 cm. Hal itu sangat wajar, karena seperti tak masuk akal pemain sependek itu bisa melakukan dunk sehebat itu. Lalu 2 tahun berturut-turut, dunk contest diikuti Michael Jordan, pemain paling terkenal dan terhebat dalam sejarah. Di era ini, dunk contest sangat populer karena terjadi duel antara Michael Jordan dan Dominique Wilkins. Pada 1988, bahkan diikuti 3 legenda sekaligus yaitu Jordan, Wilkins, dan Clyde Drexler. Namun pada 1988 juga, terjadi kontroversi pertama dari dunk contest. Di ronde final, Jordan bertemu Wilkins. Di ronde penentuan pemenang atau final, Wilkins memasukkan windmill dunk dengan sangat keras dalam sekali percobaan. Di sisi lain, Jordan gagal memasukkan dunk pertamanya. Biasanya kalau pemain gagal memasukkan dunk pertama, susah untuk mendapatkan skor tinggi karena hype sudah berkurang. Tapi entah bagaimana, Jordan berhasil memasukkan percobaan keduanya dan justru menjadi pemenang dunk contest. Ini adalah awal muncul spekulasi bahwa pemenang dunk contest sudah ditentukan sejak awal, karena memang saat itu Jordan mencapai puncak karirnya dan sangat ngetren di mata dunia. Para bintang sekaligus dunker terhebat NBA pun mulai enggan ikut dunk contest. Penonton mulai turun, bahkan pada 1998, dunk contest pun ditiadakan karena kurangnya ketertarikan penonton dan digantikan kompetisi WNBA NBA Two-Ball Competition. Makin absurd lagi malah. Hal ini diperparah pada 1999 di mana terjadi lockout NBA sehingga tidak ada gelaran All-Star 1999. Namun pada 2000, David Stern memutuskan untuk membangkitkan kompetisi ini
dan diikuti salah satu legenda dan dunker terhebat dalam sejarah NBA, yaitu Vince Carter. Tak hanya Carter, namun ada juga Tracy McGrady dan Steve Francis. Itu sama aja kayak sekarang tiba-tiba Ja Morant ikut dunk contest. Pasti keren dan hype banget kan? Dunk pertamanya aja sudah kayak gini. Right, here is Vince Carter with his first stop. Penonton langsung berdiri dan hype. Ditambah lagi dunk ini. And Vince adding to the repertoire. Dan yang ini. Up in the left hand doing all this. Oh, it did not. It's over. It's over, ladies and gentlemen. Ia dikatakan penyelamat kompetisi ini, sama seperti Magic dan Bird menyelamatkan NBA. Ditambah dengan masuknya LeBron James ke NBA pada 2003, penonton sangat berharap LeBron bisa ikut kompetisi ini. Namun hal itu tak pernah terwujud sampai sekarang. LeBron tak pernah mau ikut dunk contest karena ia takut cedera dan menganggap hadiah dari pemenang dunk contest terlalu kecil. Hanya dalam tanda kutip $100.000 atau $1,5 miliar. LeBron bakal tertarik kalau hadiahnya $1 juta, sekitar 15 miliar rupiah. Karena memang dunk contest juga tak luput dari risiko adanya cedera. Kontroversi kembali terjadi pada 2016 dan 2020. Di era ini, para bintang NBA sudah malas ikut kompetisi ini dan memilih duduk nonton. 2016, Aaron Gordon melakukan 2 dunk tergila dalam sejarah dunk contest. How do you work on these dunks? No, this is real. This is real. Okay. This is real. This is real. That's a 50. That's a 50. That's a 50. That's what you do and how you do it. Namun masih kalah oleh Zach LaVine yang katanya melakukan windmill dari free throw, padahal kakinya jauh menginjak melebihi garis free throw. 2020 hal ini terjadi lagi, di mana dunk Aaron Gordon melompati taco fall yang sangat gila dan hampir pasti juara, justru kalah oleh dunk windmill biasa. Ini sudah 100% gak masuk akal. Bahkan Derrick Jones yang menang saja kaget kalau dirinya bisa menang. Gordon pun kesal dan berjanji tak mau ikut dunk contest lagi. Jadi kita sudah kehilangan dunker NBA terhebat di era ini. Dan terbukti sejak 2021 sampai sekarang, dunk contest tak diikuti nama-nama besar. Kebanyakan pemain muda dan alhasil, performa mereka saat kontes pun juga terbilang buruk, hingga terjadilah dunk kontes terburuk sepanjang masa, yaitu 2022. Jadi kalau mau disimpulkan, sebenarnya ada 3 alasan kenapa bintang NBA malas ikut dunk kontes. Pertama, mereka ingin istirahat dan takut cedera. Hal ini sangat wajar karena apapun bisa terjadi saat kita melakukan dunk, walaupun tak ada yang menjaga. Di sisi lain, NBA All-Star juga merupakan waktu para bintang NBA beristirahat dan menikmati waktu bersantai bersama keluarga, meskipun itu hanya 3 hari saja. Lalu kedua adalah hadiah yang kurang besar. Terbukti dari omongan LeBron tadi. Kalau keberanian untuk melawan resiko cedera hanya dalam tanda kutip dibayar $1,5 miliar, besaran itu tak ada artinya dengan gaji bintang-bintang NBA yang bisa sampai ratusan miliar rupiah. Dan yang terakhir adalah kurangnya kompetisi. Kalian lihat saja nama-nama ini. Dalam 3 tahun terakhir sudah tak ada nama besar dan bintang. Tak hanya itu, tapi untuk memenuhi ekspektasi penonton dan juri dengan dunk yang kreatif dan menarik adalah hal yang makin susah. 3 dunk Aaron Gordon saja masih belum bisa menang. Jadi hal kreatif seperti apa yang harus dilakukan pemain NBA untuk membuat para juri dan penonton terpukau? Kalau dunk contest tahun ini gagal lagi, bisa-bisa dunk contest akan dihentikan seperti tahun 1998. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, di Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.